Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Pencuri Official, yang mana channel yang membahas tentang sesuatu yang update terbaru terviral saat ini, khususnya di tragedi kasus yang terjadi tanggal 12 Januari lalu. Memang ini bukan berita update dan juga ini bukan berita yang terbaru, namun saya itu hanya ingin menyampaikan tentang pendapat atau komentar dari teman saya, yaitu Bang Zul, yang mana kebetulan beliau itu kebetulan memang tetangga daripada kedua pelaku dan juga korban. Kenapa saya buat video di sini? Saya itu sebetulnya merasa tertarik dengan komentar beliau, Bang Zul itu. Nanti saya jelaskan bagaimana komentar dan pendapat beliau. Sebetulnya untuk pagi ini saya itu rencananya pengen nge-live, namun mengingat video ini begitu informasinya cukup akurat dan dianggap penting, maka saya pribadi itu sengaja memvideokan seperti ini. Namun sebelum kita lanjut pada pendapat ataupun kata-kata daripada Bang Zul tersebut, untuk teman-teman yang sudah terbiasa nonton video saya ucapkan terima kasih, dan juga yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Untuk selanjutnya, sebetulnya komentarnya Bang Zul itu ada kata-kata seperti itu kemarin. Kemarin saya kebetulan live. Terus Bang Zul itu bilang kayak gini. Beliau saya itu berusaha atau membahas tentang sesuatu yang saya anggap itu update dan juga ditunggu-tunggu oleh netizen Indonesia, yang mana kita itu kemarin sempat live membahas tentang bagaimana kelanjutan atau ending daripada kasus tersebut, dan juga bagaimana sebetulnya proses hukum atau akhir daripada pasal-pasal atau hukum yang akan diberikan untuk Bang Hasan dan juga Wardi. Nah, si Bang Zul itu kebetulan berkomentar seperti ini, kurang lebih saya simpulkan ya. Kalau misalnya hukumannya dilepaskan 100% Bang, itu tidak mungkin. Karena memang itu bagaimanapun menghilangkan nyawa seorang itu memang tidak dibenarkan. Ya, saya sepakat dengan Bang Zul bahwasanya teman-teman yang menginginkan proses daripada kasus Bang Hasan itu dibebaskan secara 100%, itu kata Bang Zul itu memang tidak mungkin, dan saya anggap juga tidak mungkin sih kalau misalnya langsung dibebaskan secara langsung. Pasti ada tahap-tahap ataupun keputusan daripada pasal tersebut, bahwasanya menghilangkan nyawa seorang itu memang sangat tidak dibenarkan dengan situasi dan kondisi apapun. Karena kebetulan kita itu hidup di Indonesia, guys. Dan juga yang kedua itu, dan sebelum saya lanjutkan yang kedua dengan pendapatnya Bang Zul itu, apapun itu hasil akhir daripada kasus ini yang sudah 40 hari lebih itu, baiknya kita itu mengambil kesimpulan atau fakta terakhir daripada pihak penyidik nanti yang akan melakukan sebuah rekonstruksi ulang, seperti itu kan. Nah, yang kedua, saya itu merasa tertarik kepada pendapatnya Bang Zul yang berkata bahwasanya penyidik itu Bang, atau polisi itu Bang, bakal hati-hati untuk menangani kasus ini, karena kebetulan kedua orang tersebut, baik pelaku ataupun korban, itu memang bukan orang sembarangan. Nah, saya itu di sini merasa tertarik dengan kata-kata Bang Zul yang seperti ini. Jadi saya menyimpulkan bahwasanya memang berita yang beredar itu memang sangat benar, bahwasanya di antara kedua korban dan juga di antara korban dan dua pelaku itu kebetulan memang bukan orang sembarangan di kampungnya. Kalau memang si almarhum sih, sebetulnya saya itu sudah sempat dengar dan ngobrol kemarin bahwasanya ada yang berpendapat bahwasanya memang dari pihak almarhum ini memang bukan orang sembarangan. Iya, saya sudah dengar. Namun untuk Bang Hasan cuma segelintir pernah dengar, tapi sekarang saya memang percaya karena memang kebetulan Bang Zul yang ngomong langsung seperti itu kan. Bang Zul itu berpendapat seperti ini atau berkata seperti ini. Beliau itu kebetulan memang rumahnya itu hanya beberapa langkah daripada pelaku, dan kebetulan tetangga daripada korban, seperti itu kan. Jadi Bang Zul itu sebetulnya tahulah seluk-beluk daripada kedua orang tersebut, dan Bang Zul itu berkata bahwasanya polisi akan sangat hati-hati untuk menangani kasus tersebut, karena memang kebetulan kedua orang atau kedua belah pihak ini memang bukan orang sembarangan, seperti itu kata Bang Zul. Jadi wajarlah apabila kasus ini cukup lama dan dianggap rumit, karena memang harus benar-benar sesuai ataupun real dengan fakta tersebut, seperti itu teman-teman. Nah, sesuai dengan apa yang saya katakan di awal, bahwasanya apapun ending, apapun akhir daripada
kasus dan hukuman dari Bang Hasan ini memang kita itu harus menunggu ataupun menunggu hasil akhir daripada kasus tersebut dari pihak penyidik, kepolisian, pengadilan semacamnya. Karena saya yakin bahwasanya pihak-pihak berwajib yang menangani kasus ini memang betul-betul ekstra dan hati-hati untuk memutuskan sebuah perkara daripada kasus tersebut. Dan juga saya perhatikan dan saya amati, saya tiap hari itu sesuai dengan apa yang saya katakan di live ataupun video-video, bukannya saya tidak ingin mengupdate tentang beritanya, namun yang kita tunggu hasil akhir daripada kasus ini tetaplah rekonstruksi dan juga saksi-saksi kunci. Tapi kemarin itu sempat dikatakan bahwasanya hasil autopsi daripada korban-korban itu sudah dikeluarkan, sehingga banyaklah lagi analisa-analisa tertentu bahwasanya dengan adanya hasil otopsi tersebut banyak hal-hal yang dibicarakan dan pokoknya banyak berita-berita terbaru. Kalau misalnya nanti kita itu menunggu rekonstruksi itu memang benar-benar dilakukan, maka tak bisa menutup kemungkinan bahwasanya kasus ini nanti bakal naik lagi, bakal jadi viral lagi, bahwasanya kita itu masih tetap menunggu apakah Bang Hasan itu dan Wardi itu masih tetap dikenakan dengan hukuman 340 atau memang sesuai pendapatnya teman-teman itu pembelaan sehingga menjadi pasal berapa, saya kurang begitu tahu karena saya bukan orang hukum seperti itu kawan-kawan. Dan alhamdulillahnya kemarin itu saya sempat melihat live daripada istri si Bang Wardi itu, dan teman-teman itu berkomentar di bawah bahwasanya bagaimana Mbak keadaan si Bang Wardi dan juga Hasan. Kebetulan isi istrinya itu menjawab bahwasanya alhamdulillah beliau berdua itu lagi baik-baik saja seperti itu. Nah, namun kembali ke hakikat perbincangan awal kita bahwasanya Bang Hasan itu dan Wardi itu, kata si Bang Zul, kebetulan tetangganya, dia itu bilang bahwasanya tidak mungkin kalau misalnya dibebaskan 100% seperti itu. Tapi kalau misalnya diringankan atau dikurangilah hukuman tersebut itu mungkin, kata Bang Zul. Dan memang kalau misalnya kita amati dan kita perhatikan bahwasanya wajar saja, karena memang banyak-banyak pasal yang menentukan bahwasanya dari pengacara-pengacara ternama itu bahwasanya itu hanya sebuah pembelaan. Tapi mengingat menghilangkan sebuah nyawa memang tidak dibenarkan, ya tetap saja seperti itu kan. Dan untuk akhirnya dari saya pribadi, apabila memang penjelasan saya itu kurang jelas atau bagaimanapun itu prosesnya, saya mohon maaf karena memang itu hanya itu informasi terbaru yang saya dapatkan daripada tetangga dari kedua belah pihak ini, dari Bang Zul lah. Dan saya itu berusaha untuk memvideokan karena takut teman-teman itu tidak mendengar atau tidak membaca daripada komentar video tersebut. Tapi alhamdulillah saya ucapkan untuk Bang Zul, mohon saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila tanggapan atau komentar dari saya itu dianggap salah atau kurang tepat lah, saya mohon maaf. Untuk Bang Zul silahkan diperbaiki kembali. Terima kasih Bang Zul informasinya. Saya itu tetap mengandalkan informasi terbaru daripada kasus ini dari Bang Zul. Nanti silahkan komentar di channel saya kalau misalnya ada hal-hal yang memang pantas dan wajar untuk saya ulas seperti itu Bang. Akhirnya dari saya pribadi, apabila ada kesalahan baik itu dari pengucapan, tempat apapun itu posisinya, kalau misalnya dianggap salah, saya mohon maaf. Dan kalau misalnya itu memang sebuah kebenaran, alhamdulillah lah seperti itu ya. Akhirnya dari saya pribadi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.